dari Labuan Meringga ini dari Mutiara Mugi Mukti. Yang mana? Mutiara Mugi Mukti. Kemudian dari Mina Freshwater Abadi. Mina Freshwater di belakang. Ya. Pasir Sakti dan Mina Ora Podowini Pekalongan. Nah ini Ibu Cahya ya. Ada nggak ibu-ibu nanti setelah punya anak-anak dulu dong ya, punya mimpi dulu. Ibu ada nggak yang punya anak-anak? Oh saya pengen loh jadi pengusaha pengolah ikan. Kan ini kewirausahaan ini. Jadi harus punya anak-anak, punya mimpi dulu. Tapi yang kita ambil adalah sumbernya ada di daerah kita supaya nggak mahal. Kalau ibu-ibu mau ngolah, sumbernya nggak ada di sekitar ibu-ibu, itu juga akan menyulitkan. Tentunya hasilnya itu tidak akan maksimal, Bu. Jadi ketika kami diajarkan untuk mengelola, tentu kami juga harus diajarkan bagaimana untuk menjual. Jadi keberlangsungan penjualan ini terus berlangsung. Jadi yang saya lihat juga di daerah saya memang banyak ikan, Bu ya. Tetapi memang untuk pengelolaannya itu sangat sedikit, bahkan hanya bisa dihitung jari. Itu saya juga tidak tahu mengapa, mungkin karena kurangnya seperti pelatihan juga mungkin ya Bu ya. Itu juga menjadi salah satu faktor mengapa ibu-ibu ini kurang terberdaya secara kemampuan untuk mengelola hasil-hasil yang ada. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kementerian dan Ibu Ira yang telah memberikan ilmu yang mungkin ini akan bermanfaat untuk kami semua sebagai ibu-ibu yang akan menjadi salah satu pelopor di daerah kami untuk mengolah hasilnya. Salah satunya adalah diadakan diversifikasi, inovasi biar ikan itu nggak melulu artinya kalau bahasa Jawa itu nggak itu aja, ya kan? Nggak ikan kutu aja, tapi ikan mempunyai nilai jual, jadi nugget, jadi bakso, jadi emas dan yang lainnya. Yang pastinya kalau udah masuk supermarket atau yang lainnya, nilainya pasti akan lebih mahal. Oke, ini pengolahannya intinya kalau pengolahan itu harus cepat ya biar, karena jangan sampai produk yang akan kita jadikan olahan bisa kita jadikan bakso, abon dari bahan baku yang jelek mutunya. Jadi secara otomatis kenapa saya sampaikan dari awal sebelum injak ke diversifikasinya, saya sampaikan penanganannya dulu biar mutu itu tetap terjaga, rantai dingin itu tetap terjaga, sehingga hasil produk yang kita buat itu mutunya masih bagus, sehingga nyampe ke konsumen layak untuk dikonsumsi. Jangan sampai kita produksi, tapi dimakan konsumen, pembeli malah keracunan Bu. Itu malah justru kita bisa kena pidana, itu ya Bu ya. Tapi kalau udah di pasar, biasanya udah melalui pengesan macam-macam, perlakuan macam-macam, kita tinggal ngecek yang secara fisiknya adalah di insang. Ya kan, kalau insangnya masih merah itu berarti segar. Kalau sisipnya masih bagus atau masih kenyal, kulitnya itu berarti masih bagus. Oke, sekilas. Nah ini kemunduran mutu. Kenapa ikan perlu dirawat seperti bayi? Sama, bapak-bapak tidak hanya merawat ibu-ibu aja di rumah. Sekarang punya pekerjaan, bapak-bapak di rumah harus merawat ikan lele ya. Bioflok ya, itu kan sama kan? Harus kasih makan, harus jaga kualitas airnya dan lain-lain. Biasanya kita itu di freezer itu di suhu minus 18. Makanya sampai sekitar 1 tahun. Kalau di industri perumahan ya, kalau di UKM kan banyak kan pakainya freezer itu paling bertahan sampai 1 tahun. Yang penting jangan mati lampu terus Bu. Ketika mati lampu, defrost, pukul lagi defrost lagi, udah hancur gitu ikannya. Oke, next. Nah ini
Dan paling praktis kita nolong untuk rantai dinginnya adalah dengan menggunakan es. Karena es paling gampang kita cari ya Bu ya. Kalau kita harus cold store, harus macam-macam, kita kesulitan. Tapi yang paling praktis untuk menjaga mutu ikan adalah dengan menggunakan es. Next. Oke, ini produk olahan. Mungkin Bapak Ibu terutama kalau beli susu pasti ngelihat sekarang. Oh, expirednya, iya kan? Dan dilihat dulu itu bisa expirednya, iya kan? Kalau lebih gede lagi, oh kandungannya apa aja nih? Ya kan gitu. Biar anak saya sehat, biar anak saya ini kandungannya apa aja nih? Itu kita harus beli Bu. Jangan sampai kita nggak lihat di label itu. Karena ini sangat penting, informasi tentang produk itu ada di label. Terutama kita lihat expired date, masa kadaluarsa. Biasanya kalau di supermarket atau toko-toko swalayan yang dikejar-kejar, yang dicari ibu apa nih? Diskon kan? Yang dicari diskon. Biasanya produk yang diskon itu produk yang sudah mau expire. Yang kita makan ikan banyak. Mungkin yang familiar adalah daging ya Bu ya. Kalau misalkan daging, dan dulu saya waktu kecil itu kalau mau makan daging ayam terutama, kalau pas mau lebaran aja Bu. Iya kan? Kalau pas mau lebaran baru makan daging. Kalau ikan saya tiap hari, karena kebetulan saya orang nelayan kan, hasilnya tiap hari ikan. Nah, ini ikan itu banyak manfaatnya. Salah satunya tadi omega 3. Itu yang paling bagus. Yang kedua, kandungan proteinnya. Kandungan protein. Dan ini untuk daya imun dari kita. Yang ketiga, daging ikan tidak berbahaya. Ya, kalau ikan mati, apakah itu seperti kalau misalnya kalau sapi mati kan nggak boleh diinjak ya. Tapi kalau ikan mati, malah itu kita lah aja Bu ya. Itu. Jadi ikan itu nggak ada, kalau dalam agamanya nggak ada yang mubadir, nggak ada yang haram, ada ini. Kecuali kalau yang kita ngambil tidak izin ya Bu ya. Tidak ada ikan yang dibuang, baik produknya limbahnya pun dijadikan makanan. Ikan-ikan rucabe yang harganya murah, yang dulu itu nelayan dibuang aja karena kan harganya murah. Sekarang difilet, dijadikan ikan giling. Mungkin kalau daerah metro, daerah Palembang itu biasanya beli ikan gilingnya di daerah saya di Gudang Lelang itu. Mungkin kalau ibu sering ke sana, ke Gudang Lelang itu kalau sore udah padat, apalagi kalau Sabtu Minggu. Itu pusat sentra ikan giling untuk buat produk olahan. Nah ini hasilnya Bu, macam-macam ini. Ada kaki naga. Ini kalau yang ini namanya kaki naga, nggak tahu nih kenapa disebut kaki naga. Padahal harusnya gede kan. Ini kecil karena mungkin ada sapinya itu, makanya disebut kaki naga. Dan di sana rolade. Ini sama rolade juga. Nah, ini salah satu dari produk olahan, inovasi dari ikan yang dulunya hanya ikan utuh, setelah difilet dagingnya, tulangnya, kulitnya diolah jadi produk makanan yang tentunya mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ketika ikannya ikan murah kita beli, kita jadikan produk yang lain, secara otomatis akan mempunyai nilai jual ataupun nilai tambah. Next. Nah ini salah satu contoh yang sudah aplikasi. Ntar habis ini mungkin dari Hadir ya, dari Hadir Food akan mempraktekkan abon ikan lele. Nah beliau ini dari UKM, dari Bogor, tadi yang dari Pak Paridi sampaikan itu dari Bogor, akan didatangkan pakai pesawat, makanya sayang dengan masakan nggak digali ya Bu ya.
yang digali untuk produknya. Lele dari tadi saya sempat ngobrol, nggak ada yang dibuang loh. Airnya pun nggak dibuang, airnya ditampung buat nyiram tanaman. Iya kan? Subur kan Bu? Subur. Berarti nggak ada yang dibuang itu, dimanfaatkan semua. Oke? Nah, ini kalau tadi ada yang disampaikan sama Mbak ya tadi ya, yang waktu sama Bu Lia, kita jangan hanya produksi, tapi kita pun harus bisa menjual kan Bu ya. Mungkin kalau produksi bisa, mentok jualnya di mana ya? Iya kan? Nah ini Bu, jadi biasanya kita buat bisa, tapi memasarkan yang susah. Ini harus nyambung lagi nih Bu, setelah kita bikin, kita hitung analisa usahanya, baru wadahnya apa nih? Harus ada wadahnya. Yang paling gampang nih, sekarang kan kita punya ini ya, punya ini. Biasa kita kan foto viralkan sekarang produk kita yang kita viralkan. Klik selesai kirim, klik selesai kirim. Insya Allah kalau bapak, kalau ibu dari produk hasilnya ibu kirim ke teman-teman, insya Allah ada yang ngangkut minimal 1, 2, 3. Ya kalau misalnya kita sebar 10 deh, 10 ke teman, minimal itu 1 ngangkut kan Bu ya. Tinggal kalikan aja. Oh misal target saya itu 1 hari harus dapat 100.000. Oh kalau misal keuntungan 10.000, berarti saya 10. Oh 10, jadi 100 orang saya sebar. Seperti itu kan. Sekarang tinggal gini-gini aja ya, pakai jari. Itu ya, jadi pemasaran sekarang itu gampang. Ya, pemasarannya gampang banget. Sekarang apa-apa lewat media sosial. Nama-nama yang mudah diingat dan orang penasaran. Kuncinya itu aja. Oke, lanjut. Nah, ini dari nilai tambahnya secara tidak langsung meningkatkan profit pendapatan yang tadi saya sampaikan. Kalau ibu inovasi, ibu punya olahan, secara tidak langsung ibu akan mendapatkan nilai plus penghasilan. Itu. Yang kedua, memperluas konsumsi. Yang dulunya ikan lele atau ikan bandeng deh. Ikan bandeng kalau anak-anak kan malas ya. Ya kan, karena apa? Banyak durinya. Tapi ketika ikan bandeng kita olah dari nugget, kita masukin ke blender, kan tulangnya campur kan, menyatu. Udah, anak-anak pasti mau. Ketika anak kita ada yang tidak suka ikan, ya kan biasanya kan ada anak nggak suka ikan. Udah, kita campurin lain, bisa campurin sayuran macam-macam. Udah, rasa ikannya sedikit aja Bu, yang penting ada bejul ikannya. Itu, jadi bisa memperluas untuk konsumsinya. Yang dulunya tidak suka, diinovasikan, akhirnya bisa kemakan. Nah, ini semua dari ikan Bu, semua dari ikan. Kuncinya apa? Kuncinya cuma di kulit aja. Ketika adonan dijadikan nugget, cuma dicampurin biji tepung roti. Ketika dijadikan lumpia, dibungkus sama kulit lumpia. Ketika dijadikan somai, ya kan, dibungkus sama kulit somai, ya kan. Dijadikan keomas, dibungkus sama kulit lumpia. Itu aja, jadi adonannya sama Bu, tapi bungkusnya beda-beda, namanya beda-beda. Itu ini produknya. Lanjut. Nah, ini tadi yang cerita awal, ikan tidak ada yang mubazir, semuanya punya kebermanfaatan. Tadi makanya kenapa ikan itu harganya stabil. Kecuali kalau misalkan yang ikan ruca ya Bu ya, ikan ruca ketika panen udah main buang-buang aja nelayan. Kalau sekarang nggak ada yang dibuang, semuanya difilet jadikan ikan gini. Ini nilai gizinya sangat tinggi. Dari duri, kepala, isi perut, daging,
sampai ke jeroan. Itu semuanya ada dan kebermanfaatannya ada. Next. Oke, ini salah satu dari diversifikasinya. Kalau kulit tadi bisa dijadikan kerajinan kulit, disamak, istilahnya disamak, bisa jadi tas. Yang kedua, kerupuk kulit, karena bisa dijelaskan oleh Fadia Food, itu ikan lele kulitnya jadi kerupuk kulit. Lanjut ke tulang kepala, jadikan snack. Biasanya kayak gabusan itu dan kenyang. Isian. Kalau dagingnya jangan diomongin. Kalau daging apa aja bisa, ya kan? Kita bicara tentang daging dulu. Kalau ini air cuciannya Bu, air cuciannya ada, bisa kita manfaatkan lebih. Ya, jeroannya bisa jadikan kecap ikan. Ini program melalui fermentasi. Kalau di kita atau di Palembang itu bekasan ya Bu. Istilahnya bekasan. Jadi ikan ditutup, kasih garam, itu baru kita nunggu sampai berapa minggu baru kita makan. Itu fermentasi, bekasan. Nih kalau kecap ikan itu sama sebenarnya sistem fermentasi. Next. Nah, ini kalau udang tadi ikan, ini udang. Ini kebetulan di Lampung Timur ada udang, ditambahnya ada rajungannya. Ini yang famili di Crustacea. Next. Nah ini moluska, terang-terangan. Oke, lanjut. Nah ini Bu, ini gambar ikan, semuanya jadi duit. Ya, pokoknya ingat, kalau ingat ikan, ingat duit. Ingat ikan, ingat duit. Oh, tapi kenapa? Harus punya inovasi dan keberanian untuk berubah. Berubah apa? Berubah untuk mandiri. Kalau sudah mandiri, punya keinginan untuk berubah, inovasi, insya Allah duit akan ngalir dengan sendirinya. Next. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ikan raw materialnya ini ikan-ikan luca yang dulu dibuang. Ikan gitar, ikan layur, itu kan ikan-ikan yang kecil-kecil. Sekarang ya itu sampah gitu kan, dibuang-buang aja dulu. Apalagi kalau pas musim ada ikan yang lebih mahal, udah buang-buang aja. Sekarang ikan ini di filet, masukin ke konseperator, tulangnya bisa, dagingnya, kulitnya bisa, jadikan ikan ini jadi produk value editing, produk yang mempunyai nilai tambah. Jadi intinya semua ciptaan Allah itu nggak ada yang baik, tergantung dari kita untuk memanfaatkannya. Itu ya Bu ya. Jadi nggak ada manusia itu, nggak ada manusia yang tidak sukses. Semua manusia itu sukses pada bidangnya masing-masing. Ibu-ibu bisa berkembang di masing-masing rumahnya, punya unit usaha. Kalau sudah di masing-masing rumah punya produksi, punya produk, dikumpulkan ke kelompok, kumpulkan kalian ke kecamatan, ke dinas, bisa ikut pameran, misalkan ke tingkat provinsi ya Bu ya, bisa dipamerkan ke gedung Panita dan di Provinsi Lampung, itu kan sudah ada standnya di situ. Oh ini produk hasil pengolahan dari ibu-ibu Lampung Timur, kemasannya diperbagus, tadi namanya juga harus yang bagus. Lanjut ke diversifikasinya, olahannya. Oh produk ikan biar hanya lulu ikan asin aja, apa nih? Oh dibikin sosis, bikin bakso, bikin nugget, bikin keomas, bikin samosa dan produk seafood lainnya. Oke, lanjut. Nah ini yang tadi produk sampingnya, baik produknya ini bisa ke chicken citosan dan tepung ikan.
Lanjut ke fermentasi. Next kita lewatin, oke. Nah, karena ini sudah mendekati siang ya Bu ya. Jadi kita ambilkan ini aja dulu yang satu dulu. Nah, ini produk ini kebetulan produk-produk dari anak-anak kami Bu, hasil anak kami, dan kebetulan kami punya catching factory di sana. Kalau misalnya Lampung Timur ada kegiatan ibu-ibu PKK-nya bisa ke kami Bu. Itu, dan kami kebetulan kerjasama dengan DKP Provinsi juga sama Kabupaten Lampung. Jadi pemberdayaan yang skill kesehatan hidup nelayan gitu. Dari tempatnya di SMK 6, karena alatnya lengkap gitu, dari patung sampai ABF-nya ada pembetulannya gitu. Ini kebetulan gambarnya jembatan ya. Next Pak. Nah, ini jadi abon lele, tadi jadi amplang, ini sekarang jadi abon lele. Next, ya, next minta seperti ini. Nah, contoh ini bandeng. Bandeng biasanya kan yang ditakutkan itu duri lunaknya 1, 4, 5, 15. Jadi ketika kurang harus nyari lagi tuh. Makanya kami ajarkan anak-anak di sekolah itu gitu, jangan sampai kelewat hitung durinya ketika nyabur. Kamu harus nyari. Padahal itu kan susah kan Bu ya. Tapi kalau udah kebiasaan, enak nyaburnya. Dagingnya diiris potong kecil-kecil, udah jadi tepung crispy. Sekarang praktis, nggak usah bikin Bu. Apa sekarang nggak dapat bikin. Ini namanya batari, bandeng tanpa duri. Tulang yang dulunya buat apa sih? Sekarang kebermanfaatan tulang itu mengandung banyak kalsium. Yang sudah tua-tua kan butuh kalsium nih, ya kan? Biar kuat. Bikinlah abon tulang ikan. Semua tulang ikan kita blender, kita masukin sampai halus, lalu campur tepung, campur bumbu, selesai. Jadi abon ikan. Nah ini kalau yang lebih mewah lagi Bu. Ini lebih mewah lagi, kita lumurin pakai bibit tepung roti. Kita beli aja tepung roti, nggak usah bikin sendiri Bu. Kerupuk kulit ikan. Oke. Ini tadi penyamakan dari kulit juga bisa dijadikan tas, tapi dengan pelan-pelan disamak dulu. Prosesnya disamak. Kita tidak hanya produksi, kita pun harus bisa memasarkan. Ini salah satu triknya Bu, apalagi ibu-ibu nih, arisan ya Bu ya. Ada arisan, kalau di Jawa itu ada kelompok jasa ya Bu ya. Kelompok yang jasa wisma itu ada, lewat obrolan aja. Lewat obrolan, kita ngobrol, kita bawa dan gak usah malu-malu Bu. Kalau malu, gak dapat duit, ya kan? Tapi kita bawa produk, jangan malu-maluin, ya kan? Produknya dikemas yang bagus, produknya punya mutu yang bagus atau rasa yang bagus. Insya Allah akan laku di pasar. Kulit itu bisa bermanfaat, kulit bisa jadi pupuk kulit. Oh iya, terima kasih. Untuk tulang-tulang sama kepalanya bisa jadi abon. Tulang sama kepala kerupuk juga bisa, seperti itu sudah produksi ya. Kemudian dagingnya selain dibikin abon, olahan proses juga bisa, seperti bakso. Nah ini caranya seperti ini ya Bu, supaya kita akan buang dulu ininya nih, patin dulu ya. Patinnya kita buang dulu supaya takut jauh. Nah kita sayat, ikutin alurnya. Kupingnya epuk. Kenapa Ibu? Nah ini kita ini aja. Niki. Apa
kuping kasihan yang udah kalau sana. Aku di toko bangunan ada ibu. Iya, karena kenapa yang kecil ini kan kunci ini. Jadi lebih. Yang mau praktek silakan ikutin ibu nih, ayo. Ayo, Biar bisa. Kalau nggak langsung nggak bisa. Yang kita mau ini. Ya, ini nanti dicuci. Kalau sudah dicuci baru direndam dengan air jeruk sama garam. Ada yang mau coba ibu? Ada yang udah Kalau mati cuma lagi? prihatin, yakin. Aku tekan rumah yakin lali. Berarti kita Ini lebih besar bu. oh enggak. Tapi nanti kalau masak mau bu? Mau. Ya kalau bikin abon itu kita perlu waktu untuk goreng Iya. Berapa jam itu bu? sampai ini aja sampai Dalam nggak sih? Itu dalam nggak bu? ya Maksudnya dalam nggak bu? nggak dalam sih sampai ini aja sampai tembus kulit juga ya. Iya. Udah minta tolong pindah, siap-siap pindah, tolong dikunci. Iki loh, Nggak ada nih yang mau coba. Kenapa bu? Coba ini coba ini aja. Harus kayaknya terlalu Nah ini sebenarnya kalau kita mau lebih mudah, ini di apa kita tolong boleh bantu sih apa ini? Nah ini yang akan kita olah. Ini tengah bisa ya kayaknya. Bisa juga kalau itu nggak mau seperti ini yang tadi bu ini langsung dipotong terus dikukus bisa juga, tetapi ya nanti harus hati-hati pas bisa. Ya kalau buat bakso aja ibu. Iya, langsung aja kelamaan tuh. Nah
udah tahu teorinya. Iya. Ntar kalau kayak gini doang, nanti besok-besok saya lewat itu aja, zoom aja belajarnya kalau nggak ada yang praktek. Ya, ini saya nggak offline lagi sih. Iya, nggak datang lagi saya. Sopok, nggak ada yang mau praktek. Baru lihat. Iya, mulai itu nonton aja. Makanya saya nyari dari Komentar aku sih belum tapi masih yo kakak. Siripnya belum boleh pakai. Siripnya belum. Masih aku Pak sini. Oh, mantap, mau mainkan. Kata kita. Dia nggak ada pensilnya, dia nggak ada pensil. Oh, gampang toh? Ternyata sudah pegang sendiri. Pesannya mana? Oh, besok ini. Ada sekretariat di situ aja yang praktek. Oh, monggo. Komentar lah. Kayaknya sih dalam waktu dekat gitu. Pucuk biasanya landep. Bukan pucuk lah, kalau yang pucuk biasanya landep. Enggak kan kita sarung tangan kan enggak ya. Taruh tangannya cuma satu. Pemandangannya ke sana. Oh, ini. Warnanya udah beda. Iya. Nah, itu bedanya kalau matikan dengan es sama enggak ya? Iya, tadi itu kayaknya pantesannya dagingnya brodoli lebih. Ibu tahu nggak daging brodoli tahu nggak? Brodol. Brojol sama brodo beda Bu. Pak, kalau ini belagat. Beda lagi. Nah, hasilnya berhasil nggak tuh ya? Ya, Bu. Nah, ya. Nah, ini kalau udah kayak gini dicuci, baru direndam ke air terus, kita ininya Sebenarnya nyucinya habis diambil dulu nggak apa-apa, nggak bisa. Nyucinya habis dipisahin dulu duri sama dagingnya. nanti biasanya kan dagingnya kecil nanti banyak yang Oh, sayang. Ini berarti dicuci dulu. kalau ya kalau ibu mau coba filet yang langsung itu nggak apa-apa, coba kan ini hanya untuk coba tapi caranya Langsung jemur daging kak. cuci terus Kayaknya ibu ini ahli. Sebentar dong udah selesai. Oh iya dong. Soalnya cilik. Rekan lu sih. Satu lagi. Masih ada ikannya. ayam aja Pak.
Kalau nggak di otak, goreng ini. Iya kan? Di bumbu pindang ya, bumbu sop kan. Ini mau ibu mau coba itu ya? Ya. Fungsinya direndam jeruk kenapa Bu? Untuk menghilangkan bau amis. Wah, pintar semua. Lulus. Ini mau difilet cuci dulu. Ya, kalau ibu mau filet, tapi kalau ini kan terlalu Nggak usah kecil. difilet, dicuci baik. Supaya matang sekalian nanti jadi abon. Sini ya Bu ya. Iya. Enggak. Kota Palu ya. Itu cepatnya. Ambil susu kalau kan. Ambil lagi. Gula. Iya, ada. Kalau jinten tuh kalau nggak dikasih jinten nggak apa-apa ya Bu. Pakai nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baik kalau dipakai aromanya lebih. Tapi kan sedikit Bu, satu lagi. Gampang bawang, jahe, laos, serai, karo jeruk, kalau jinten lalu baru kuah. Ini dipotong hak jarinya kebanyakan. Karena serai-serai juga kita ini. Blender juga kan? Ya, Liwak itu. iya. Kita jual liwak. Liwak itu. Paling-paling awet dia sing gede blender ngono kan lho. Blender ngono ki lho gue. Dibawa ke sana aja. Enggak bisa apa. Tempat sana ya. Dua bulan lagi. Udah lah lali. Tuh, 2 nanti ya. Kita kan kita trainingnya dari bapak-bapak dan juga nanti ada nilai tambahnya. Lebih efektif mana direbus dengan dikukus? Airnya tinggi ya. Turun ya.
itu lagi ngeringin lagi. Iya, kayak gitu. Karena nggak pakai blender jadi halusnya kurang. Bentar, tadi ini bentar, jangan dulu bentar ya. Pakai ini nanti kalau udah apa? Nanti kalau ngancurin pakai botol bisa nggak? Juga bisa. Ini pakai tangan gini aja hancur dari teksturnya kan. Kalau belum salah nggak apa-apa. Oh, rendang. Di tempat lain sorenya di sana. Iya, 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 nggak apa-apa. Biar ada ciri khas nanti lampu seperti apa. Saya itu bisa pakai di santan, ada yang pakai Ada pakai santan. yang ngopi udah siap kopi. Makanya kira-kira Nggak apa-apa. oh ngopi udah ya. Kan teman-teman ibu-ibu kan bisa ini. Biasanya rasa ibu sama bapak itu Nanti bapak. kan kalau ini kan bisa diicip karena kan udah mateng. Bapak itu enak ya enak. Karena nyenengin hati ibu. Bukan nggak enak, andanya enak sama enak. Ya. Kalau bapak-bapak itu enak dan enak sekali. Masih orang enak dan enak. Enak. Lagi masaknya. Oh iya, kan udah dimasak ini. Oh, ibu nesu lah biar ada masak nih. Garamnya dikit aja ya bu. Ya, nanti pulang kalau ayam bisa. Kalau di sini seleranya manis apa? Kalau saya ayam manis. Kan setelah Setelah dibumbuin biasanya direndam dulu Didiamkan. Nah, Didiamkan. sekitar 10 sampai 15 menit. Yang biasa meresap ya bu. Tapi nanti di sini kita langsung Langsung. Kalau saya kilo 1 kilo daging 4 kilo gula. Beda 1 kilo daging. Tapi itu kembali ke selera ya Bu ya. Pasti kalau 1 kilo daging cukup pasti cukup karena kan kayaknya Bawangnya? bawahnya 90 Enggak. gram. Amis. Bawang merah? Bawang merah, bawang putih sama ininya 30 gram. Garamnya 60. 60 itu tergantung jenis garam. Jenis garam beda. Jadi setiap merek garam beda. Terutama kalau merek Levina dia lebih asin. Ya. Kalau Levina itu kalau Levina itu jadi resep itu bukan harus enggak, tapi tergantung di tempat itu garamnya merek apa. Misalnya gula pun macam-macam. Iya. Ada yang gula itu manis banget, yang ada yang coklat itu yang putih nggak manis. nah itu dia. Jadi patokannya nggak harus seperti yang kayaknya yang kecil. Tapi tidak ada ruangannya. Karena itu masih ada. Nanti kita pisahin sendiri dan dagingnya. Kalau tadi yang sudah dipilih dari awal, kita tidak perlu pisah lagi. Ah, sudah matang. Nah, ini tidak usah dipisah. Enggak. Ya, kalau ini pakai gas sebenarnya.
setengah tahun. Padahal itu Hati-hati. banyak mati semua. Batu jatuh kena kaki. Kalau kemarin yang di Pelabuhan Maria ya, yang di Sari. tampak yang bukan yang Minafres. Dagingnya bagus. Ya kalau 1 kilo berapa acinya? Biasanya 10% ya. Kalau mau enak, Oh kasih aci juga Bu? iya untuk mengikat Oh aja. bakso. Bakso. Aci aja sama aci ya kalau di sini bahasanya ya. Sama mak. Yang lo kan ya? Yang di tempat bakso ada yang sama sagu Aci sama sagu aren ya. Aci aren. ya pakai food processor. Dari sini pindah ke sini. Ya, Pindahin aja ya. nanti sambil campur Nanti kan digoreng sama ditekan-tekan ya Bu ya? enggak kalau ya Oh, sambil dicampur. goreng langsung. Itu dulu. Langsung mentah ya, langsung digoreng minyak tadi ya? Iya. Nyalain kecil-kecil. Kompor nyalain Bu. Bumbunya juga nggak digosok langsung ya. Dikit sesendok. Terus diurusin terus ya Bu ya. Biar ngerasain gorengnya. Ini kayak goreng bawang tuh ya, bumbu ya, sama ini. Kalau bawang dapat cukup ya. Yang goreng di dalamnya. Kalau kecil malah kuatnya kecil. Oke. Ibu tadi yang kebal udah kasih. Dan gurih-gurihnya ya Pak ya. Daunnya ada bisa berjalan semua. Jadi Oh, di sini. Sambit ya. Yuk, langsung datang ke sini Bu. ya. Pelan-pelan, Bu. Ibu dari sebelah sini, Bu. Dari sebelah. Nah, karena aku kepenak ya dari sini. Nah, gini maaf ya Bu. Bukan apa-apa ini, cuma lebih yang kecil enak. Nah. Iya. Bisa tuh sampai Pak, ada sini. Yang mungil. Bisa ditolak kemana-mana. Imut. Siapa ini tuh ya? Bukan, punya ibu. Punya ibu Iman. Punya bapak. Siapa namanya? Bapaknya Pak Ade.
Tapi kok ada nganu bedone Bu warnanya. Oh, ada minyaknya ya. Dikit lagi. Mbak, kalau mau beli ini apa namanya Pak? Kita SPINNR. Yang ngeringin baju Bu. Makanya dipegangin. Langsung terbang. Oh, dia ada timernya. Oh, mau kejebak? Ya timer tadi. Sudah habis waktunya. Mana ada waktunya? Ini ada timernya. Ah, berhenti sendiri. Coba nanti kita lihat ya. Nah, geser dan teman aja sebentar. Tapi kalau dipakai masak dia berbusa Itu. karena bekas ikan. Terus harusnya buat apa? Kalau di saya itu ada yang beli buat lilin. Jadi di tempat saya itu ada bank sampah tuh ngumpulin minyak, jadi supaya kalau dibuang kan merusak Iya, lingkungan. Dikumpulin. Oh, untuk bolas bakaran saya Pak. Zaman dulu minyak mentah itu makan. Oh, lama banget itu. Nah, bakaran. Ini kelihatan. Kurang kering. Gorengnya kurang kering ya? Bukan ininya, minyaknya kurang tiris. Itu masih netes. Jaluk guys Bu. Oh, atas. Iya. Jaluk. Nanti kan dikasih dari dinasnya. Kata saya. Yang penting dibuktikan dulu. Ya. Usahanya buktikan. Nanti saya kan katanya ya satu-satu ada yang udah jalan dulu nanti. Saya tunggu 1 bulan kemudian. Wow. Langsung Oh, 1 bulan gak cepetan ya? Kira-kira berapa lama? belum panen, Bu. lelenya belum panen Kapan panennya? Kapan panennya? Masih 2 bulan nanennya. Baiklah, nanti 2 bulan lagi saya tanya. Kalau ganggu tenan. Alhamdulillah. Ya, tadi banyak katanya kan minyaknya. Kan banyak minyak. Saya salah. Tapi memang tadi kurang asin. Iya, sebenarnya kan. Enak ya menengah. Kurang manis. Aku jarang ngomong, makanya kan rasain kurang asin juga. Enggak, rasanya gurih. Manisnya Kembali lagi ke nektar. Ayo bikin lagi kalau gitu. Lelenya udah habis. sampai rumah bikin masing-masing. Nanti saya tunggu 2 bulan kemudian di posting ya. Ada 2 bulan lagi mana ya? Tanamnya masih 2 bulan. Yang di Minaka sudah datang tiketnya. Kurang kering ya? Iya, udah keringnya sudah. Keringnya udah hanya. Jadi di apa nih namanya bahasa? Dihancurin. Minyak-minyak. Diratani. Apalagi bawa plastik ini sebagai contoh aja. Enggak, dia kan untuk bandeng bukan Ini contohnya ya. gampang. Sesuai selera. Nanti kalau manis-manis udah pada gendong gula. Tambahin kuih Mas. Ini kalau ibu belum punya kemasan yang pakai standing pot seperti itu ya, ini biasanya beratnya 50 gram. Penuh Bu. Besi kata. Gitu.
Ya, itu dari ikannya ikan yang Ya, dia pakai gasnya juga Kalau diputar langsung, itu semuanya ya. kata YouTube. Yang penting coba Pernah nonton, belum pernah bikin. ya. Enak, tapi kurangan 5 kilo suka. Stiker bikin stiker. Mutiara muki-muki bu. Pertama jalan. Contoh aja ibu ya. Ya, boleh ibu yang mau di sini. Saya bawain hari ini. Jadi saya mau pulang. Bawa tiga. Ada sih pakai kira anak Kelompok siji di kelompok satu prakteknya cuma 5 bu, nggak ada pas. Iya, satu kelompok satu. Oh, satu kelompok satu bu. 5 kelompok ya? Satu kelompok satu ya. Berarti kita udah pakai uang 50. ada cuma buat cendol. Oh, iya dong. Dari mulai bibitnya, dari mulai induknya, pakannya, kolamnya, sampai ke pengolahannya, alatnya, sarana prasarana, dari budidaya sampai ke pengolahannya. Ternyata luar biasa perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Sampai anaknya yang sekolah pun ternyata mendapat kemudahan itu. Saya kemarin juga kaget. Bu minta rekomendasi apa? Anak saya mau sekolah di perikanan. Loh, kamu tak rekomendasi ke dinas, kata saya kan gitu. Bu, kita ini dari pelaku usaha di bidang perikanan. Jadi kita mendapatkan prioritas seandainya kita mendaftar di perikanan. Nah, gitu. Oh, ternyata lebih mudah. Saya baru tahu itu, benar. Saya baru tahu ternyata dengan persyaratan yang sangat mudah, mempunyai kartu usuka, mempunyai surat keterangan usaha bahwa orang tuanya mempunyai usaha di bidang perikanan, baik pembudidaya, pengolah, nelayan, pemasaran juga, ternyata sangat gampang. Dan itu pun memang mendapatkan prioritas untuk diterima, Bu. Ya terus terang banyak perbedaan ya kalau kita sekolah di negeri dengan di swasta itu banyak perbedaan. Ya, apalagi di dalam segi biaya ya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.